berharap kepada manusia kecewa, berharap kepada benda sirna, berharap kepada kuasa nestapa. Satu-satunya harapan yang tidak mengecewakan hanyalah menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nama yang kita sebut dalam solat, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam berhadapan dengan orang yang paling lama berkuasa di dunia, 400 sanah, 400 tahun. Namrus namanya. Lalu kemudian Namrus mengatakan, harriquhu, bakarlah dia. Dikumpulkanlah segala kayu-kayu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menolong Nabi Ibrahim. Hanya seekor burung pipit yang meneteskan beberapa tetes air tidak dapat memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang menolong? Saat itu Allah berkata kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dengan selamat. Lalu untuk apa burung pipit itu meneteskan setetes dua tetes air kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukankah air itu tidak dapat memadamkan api yang berkobar? Ketika itu burung pipit ditanya, kenapa engkau teteskan dua tetes air yang tidak bermanfaat apa-apa? Kata burung pipit, aku hanya ingin supaya bisa menjawab ketika semua tidak bisa menolong. Aku pernah meneteskan setetes dua tetes air untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak seperti cicak yang menghembuskan angin sehingga mengkobarkan api sehingga menyala-nyala. Pada akhirnya pertolongan tidak datang dari burung pipit. Pada akhirnya yang membakar juga bukan hembusan cicak, yang membakar api dan yang menolongkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim hanya berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah yang menolong aku. Kalau tidak lagi ada satu makhluk pun di dunia ini yang mau menolong, maka sesungguhnya itu adalah doa yang terkabul. Kalau kawan berubah menjadi lawan, kalau manusia tidak lagi bisa membantu, maka sesungguhnya itu adalah doa yang terkabul. Doa yang mana? Doa yang selalu kita lafazkan, hasbi Allah, cukuplah hanya Allah saja. Bukankah kita selalu mengatakan hanya Allah saja, hanya Allah saja? Dan pada saat itulah Allah ingin membuktikan, hanya aku saja yang bisa menolong engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Idza sa'alta fas'alillah, kalau meminta mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Berharap kepada manusia kecewa, berharap kepada benda sirna, berharap kepada kuasa nestapa. Satu-satunya harapan yang tidak mengecewakan hanyalah menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, berakhirkah kisah manusia? Belum. Dilanjutkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tidak ada satupun yang bisa menolong, karena Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang merupakan kelanjutan dari Namrus. Tidak ada yang bisa menolong Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idrib, pukulkanlah tongkatmu wahai Musa, lalu kemudian terbelahlah laut merah. Nabi Musa alaihissalam selamat, bukan karena bala tentaranya, bukan karena kawan, bukan karena sahabat, karena Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Berakhir kisah Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan Haman, manusia yang cerdas tapi kecerdasannya dipakai untuk menjilat Fir'aun. Wa hamana wa junudahuma, beserta dengan bala tentaranya. Tak ada harapan. Harapan hanya ada pada Allah. Dan Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta 600.000 orang Bani Israel menyeberang Laut Merah. Hari berganti, musim berubah. Selesai episode Nabi Musa, dunia masih tetap tegak berdiri dan cerita terus berlanjut. Datanglah masa Nabi Isa alaihissalam. Pendeta-pendeta Yahudi merasa terganggu dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, karena dia mengkritik praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang yang berkhianat. Lalu kemudian penguasa Romawi juga cemas, karena Nabi Isa nanti akan menjadi pemimpin dan nanti dia akan mengganggu stabilitas keamanan politik Romawi yang berkuasa. Ada dua yang dikhawatirkan. Pertama, stabilitas agama Yahudi. Yang kedua, stabilitas politik Romawi. Siapa yang menolong Nabi Isa alaihissalam? Tidak ada yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Yang menolong Nabi Isa adalah wama qataluhu. Yahudi dan Romawi tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Wama salabuhu, tidak berhasil juga menyalib Nabi Isa. Siapa? Seorang lelaki bernama Yudas Iskariot yang sudah termakan uang suap, beberapa keping uang emas, menunjukkan persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Allah membalasnya dengan cara apa? Walakin syubbiha lahum, diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Lalu kemudian mereka menyalibnya. Maka Allah membantahnya dalam Al-Quran, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya, walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Lalu kemana pergi Nabi Isa? Warrafa'ahullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya, dan sampai masanya nanti sebelum hari kiamat akan menurunkannya kembali. Selesai Nabi Isa alaihissalam. Apakah berakhir? Belum. Dilanjutkan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah berkumpul di Darun Nadwah, rumah pertemuan. Semua suku-suku dari kalangan Arab Bani Quraisy sudah berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya di tengah malam, pemuda-pemuda dengan pedang yang terhunus sudah siap akan mencincang, memotong, memancung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Ayatnya kita baca setiap malam Jumat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda.
kami jadikan di depan mereka tembok, wa min khalfihim sadda, pada bagian belakang mereka tembok, fa aghshaynahum, kami tutupi mata mereka, wa hum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Pada akhirnya yang menolong bukan Abu Bakar Siddiq, yang menolong bukan Umar ibn Khattab, yang menolong bukan Uthman ibn Affan, yang menolong bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang menolong hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah, mohonlah mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tak menyia-nyiakan orang yang baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun perbuatan baik itu akan dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai dengan ditutupnya kenabian, dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, apakah berakhir pengeroyokan terhadap nabi-nabi? Cerita terus berlanjut. Al ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran akan selalu berhadapan sebagaimana para nabi berhadapan. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau kamu dihadapkan pada satu masalah, maka sesungguhnya orang-orang sebelum kamu juga berhadapan dengan masalah yang sama. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan manusia mau berfikir, mau merenung, mau mengambil pelajaran bahwa setiap kebenaran pasti akan berhadapan dengan kebatilan. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras, diam terhadap kebenaran adalah setan bisu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Walanabluwannakum, kami akan menguji kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan diri, sakit dan mati, was thamarat, kekurangan buah-buahan, paceklik, masa kering kerontang berkepanjangan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika datang ujian kepadanya mereka hanya bergantung kepada Allah dan berkata, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, mereka yang mendapatkan pertolongan dan rahmat Allah, wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, selama kaki masih melangkah, selama mata masih berkedip, maka ujian hidup tidak pernah berhenti. Pada akhirnya ujian itu akan berakhir dengan seuntai senyum karena mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم انصرنا على القوم الفاسقين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.